Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023-03694. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir semester saya, ujian akhir semester saya, yaitu mengenai proyek website dengan judul To-Do List App, di mana website ini berguna untuk mencatat ataupun menyimpan tugas. Dan pada website ini saya membangun sebuah database yang saya beri nama database to-do list. Pada database ini saya membangun dua buah tabel. Yang pertama ada tabel task, yang kedua ada tabel user. Tabel user. Pada tabel user ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdaftar di aplikasi. Kolom pada tabel user. Yang pertama ada kolom ID, tipe integer, merupakan primary key yang unik untuk setiap pengguna, digunakan untuk mengidentifikasi pengguna di seluruh website. Yang kedua, kolom username dengan tipe varchar. Kolom ini digunakan untuk menampung nama pengguna dan harus unik untuk setiap pengguna. Digunakan untuk login dan identifikasi pengguna. Yang ketiga, kolom password dengan tipe varchar. Pada kolom password, ini digunakan untuk login oleh pengguna. Password ini disimpan dalam bentuk terenkripsi atau hash. Jadi, untuk peningkatan keamanan pada password, saya menggunakan metode hashing. Password tidak disimpan dalam bentuk teks asli, melainkan dalam bentuk hash yang dihasilkan menggunakan algoritma yang kuat, seperti bytecode. Proses hashing ini tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya atau one-way encryption. Dengan demikian, meskipun database bocor, password asli pengguna tetap aman. Selanjutnya, terdapat tabel task. Tabel ini digunakan untuk menyimpan tugas-tugas yang dibuat oleh pengguna. Setiap tugas dapat dikategorikan dan memiliki status selesai atau belum selesai. Pada tabel task ini, saya membangun 8 kolom. Yang pertama ada kolom ID dengan tipe integer. Saya buat kolom ID ini menjadi primary key yang unik untuk setiap tugas. Yang kedua, teks dengan tipe varchar. Digunakan untuk deskripsi tugas yang perlu dilakukan oleh pengguna. Yang ketiga, kategori dengan tipe varchar. Kolom kategori ini digunakan untuk menampung kategori tugas, seperti pekerjaan, pribadi, belanja, belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada kolom deadline dengan tipe deadtime. Pada kolom deadline ini digunakan untuk menampung waktu tenggat tugas. Tanggal dan waktu ini dapat 0 jika tidak ada tenggat waktunya. Yang kelima, kolom complete. Kolom complete ini bertipe boolean. Kolom complete ini menampung status tugas. False, yang berarti tugas belum selesai. True, berarti tugas sudah selesai. Dan kolom ke-6, user_ID, tipenya integer. User_ID ini digunakan untuk menghubungkan setiap tugas dengan pengguna yang membuatnya.
Ini penting karena untuk membatasi setiap pengguna hanya dapat mengakses tugas miliknya. Jadi, eh, pengguna tidak dapat mengakses tugas milik orang lain. Jadi hanya miliknya sendiri saja yang dapat diakses. Lalu yang ketujuh, kolom create underscore add dengan tipe timestamp. Kolom ini digunakan untuk menampung waktu saat tugas dibuat. Yang terakhir ada kolom update underscore add dengan tipe timestamp yang digunakan untuk menampung waktu terakhir tugas diperbarui dan secara otomatis diperbarui setiap kali tugas diubah. Jadi setelah database tersebut dibuat, selanjutnya yaitu membuat kodenya. Yang pertama, koneksi. Koneksi.php ini digunakan untuk mengkoneksikan dengan database yang tadi sudah dibuat. $host sama dengan localhost, $user sama dengan root, $password sama dengan saya kosongin, $dbname sama dengan to-do list. $host menyebutkan alamat host database. Dalam hal ini menggunakan localhost, yang berarti database berada pada server yang sama dengan aplikasi PHP. Yang kedua, $user, nama pengguna atau username untuk mengakses database MySQL. Dalam hal ini menggunakan root atau user default pada MySQL. $password, kata sandi atau password untuk user yang telah disebutkan. Dalam hal ini saya kosongkan karena memang tidak ada passwordnya. Lalu yang terakhir $dbname, nama database yang akan diakses yaitu to-do list. Jadi saya masukkan to-do list. Setelah itu buat koneksi ke database. $con sama dengan new MySQL dalam kurung $host, $user, $password, dan $dbname. New MySQL digunakan untuk membuat objek koneksi database MySQL menggunakan objek MySQL. Objek ini menghubungkan PHP dengan database MySQL yang akan digunakan oleh aplikasi. Dan $host, $user, $password, dan $dbname adalah parameter yang diberikan untuk menetapkan koneksi ke server MySQL sesuai dengan kredensial yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu buat kode untuk memeriksa koneksi. $con connect jika if $con connect underscore error maka die koneksi lalu $con connect error. Jadi $con connect error memeriksa apakah terjadi kesalahan saat mencoba menghubungkan ke database. Jika ada kesalahan, maka sistem akan berhenti dan menampilkan pesan koneksi gagal. Dan dari fungsi ini menghentikan eksekusi script dan menampilkan pesan kesalahan yang disertakan. Selanjutnya yaitu kode awal.php. Include koneksi.php. Tujuan dari kode
tersebut adalah untuk menyertakan file koneksi.php yang berisi konfigurasi dan fungsi untuk melakukan koneksi ke database. Dengan cara ini, saya dapat mengakses database untuk menjalankan query. Lalu, session start. Session start ini digunakan untuk memulai sesi untuk pengguna saat ini. Fungsi session start yaitu memastikan bahwa saya dapat mengakses dan mengelola data sesi yang ada, seperti informasi pengguna yang sudah login. Lalu $is_login_in. Kode pada baris tersebut digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login berdasarkan keberadaan data user_id. Jika pada user_id ada, berarti pengguna sudah melakukan login. Selanjutnya, fungsi untuk mengambil semua tugas. Function getTask. Tujuan dari function getTask adalah untuk mengambil data tugas dari database. Terdapat dua parameter pada fungsi getTask ini. Yang pertama ada $con, koneksi ke database, dan $filter, filter status tugas. $con dan $filter. Query MySQL digunakan untuk mengambil semua data dari tabel task. Jika filter yang diterima adalah aktif, maka hanya tugas yang belum selesai yang diambil. Jika filter adalah komplit, hanya tugas yang selesai yang diambil. Hasilnya nanti akan diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan tugas dari yang terbaru. Selanjutnya yaitu menentukan filter dan mengambil data tugas. $filter sama dengan iset $_get filter $_get filter all. Dan $task sama dengan getTask dalam kurung $con $filter. Jadi, variabel filter akan diisi dengan nilai dari parameter filter di URL. Jika parameter filter tidak ada, maka filter akan diatur ke all, yang berarti mengambil semua tugas. Kemudian, fungsi getTask dipanggil dengan parameter $con dan $filter untuk mengambil detail data tugas sesuai dengan filter yang dipilih. Selanjutnya yaitu kode HTML. Untuk kode HTML ini merupakan struktur umum dari HTML. Pada bagian ini digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML, pengaturan bahasa, serta elemen-elemen penting seperti pengaturan karakter dan meta tag untuk tampilan responsif di perangkat mobile. Pada tag title digunakan untuk mengatur judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser, dan saya memberikan judul to-do list app. Lalu pada tag link digunakan untuk menyertakan file CSS eksternal. Yang saya ambil ini styles.css, digunakan untuk penataan halaman.
Selanjutnya, pada tag A, pada tag ini digunakan untuk menyediakan ikon login. Gambar ini akan mengarahkan pengguna ke halaman jika diklik. Jadi, ketika pengguna mengeklik gambar login, maka akan langsung diarahkan ke halaman login PHP. Untuk atributnya sendiri, src sama dengan dalam tanda kutip login.png merupakan lokasi gambar ikon login. Ini. Ini. Lalu, width sama dengan dalam kutip 100. Ini untuk menentukan ukuran dari gambar. Lalu, class sama dengan profil strip icon digunakan untuk menambahkan kelas untuk menata gambar dengan CSS. Lalu div kelas sama dengan dalam kutip kontainer. H1 to-do list app. Jadi pada kode ini digunakan untuk membungkus seluruh konten utama aplikasi to-do list dengan memberikan elemen div berkelas kontainer. Untuk judul aplikasi, untuk judul websitenya, saya beri nama judul to-do list app. Selanjutnya yaitu form tambah tugas. Formulir ini digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam aplikasi. Pada form ini, saya membuat beberapa fitur kondisional pada formulir. Jika pengguna tidak login, $is login bernilai false, form dan inputan akan dinonaktifkan menggunakan disable dan tampilan form akan diberikan efek transparansi dengan opacity 0,5. Hal ini mencegah pengguna yang belum login untuk menambahkan tugas baru. Semua inputan dalam formulir ini hanya bisa diakses dan digunakan jika pengguna sudah melakukan login. Selanjutnya yaitu filter. Pada kode ini digunakan untuk menyediakan tombol untuk memfilter tugas berdasarkan statusnya.
Saya membuat 3 filter, yaitu filter all, active, complete. Jika pengguna tidak melakukan login, tombol filter. Jika pengguna tidak melakukan login, maka tombol filter tidak akan bisa diakses atau akan dinonaktifkan dan diberi efek transparansi untuk menjaga pengguna yang belum login untuk mengubah filter. Kelas aktif ditambahkan pada tombol filter sesuai dengan status filter yang dipilih. Selanjutnya yaitu kode JavaScript. Tujuan dari adanya kode JavaScript ini digunakan untuk menangani tampilan model edit tugas. Function Open Edit Model. Fungsi ini akan mempersiapkan data tugas berupa ID, teks, kategori, deadline, dan menambahkan kelas aktif pada elemen modal. Dan pada function close edit modal digunakan untuk menutup modal dengan menghapus kelas aktif pada elemen modal. Selanjutnya yaitu penutupan HTML. Setelah membuat kode awal PHP ini, selanjutnya yaitu membuat kode untuk selanjutnya yaitu membuat kode untuk melakukan login. Jadi, yang pertama terdapat session_start. Tujuan dari kode session_start digunakan untuk memeriksa apakah ada nilai pada variabel session start. Session pada user ID. Iset digunakan untuk mengecek apakah variabel sesi user sudah ada dan terisi. Jika ada, berarti pengguna itu sudah login. Dan jika pengguna sudah login, maka akan diarahkan ke halaman index.php. Dan setelah itu exit keluar dari halaman ini. Selanjutnya yaitu kode if kurung buka $_server request underscore method. Kode ini selanjutnya yaitu kode yang digunakan untuk mengecek metode request ini. Selanjutnya yaitu kode yang digunakan untuk mengecek metode request. Tujuan dari kode ini, kode if $_server adalah untuk mengecek apakah form yang dikirimkan menggunakan metode POST. Metode POST digunakan saat data seperti username dan password dikirim dari form ke server.
Mengapa harus menggunakan ini? Uh, Kode ini memastikan bahwa hanya dijalankan ketika pengguna mengirimkan form, bukan hanya mengakses halaman login. Lalu menghubungkan ke database. Tujuan dari variabel-variabel ini yaitu digunakan untuk menyimpan informasi koneksi database seperti nama host, nama pengguna, password, dan nama database. Untuk penghubungan ke database digunakan kelas MySQL dan untuk cek koneksi menggunakan $con connect ya. Dan selanjutnya melakukan cek koneksi. Tujuan dari kode ini adalah untuk mengecek apakah koneksi ke database berhasil. Jika tidak, kode ini akan menghentikan eksekusi dengan menampilkan pesan error yang berisi alasan kegagalan koneksi. Mengapa kode ini digunakan? Karena koneksi yang gagal berarti tidak dapat melanjutkan operasi yang melibatkan database. Jadi perlu adanya penanganan error ini. Selanjutnya yaitu kode ini digunakan untuk mendapatkan input dari form. Jadi, untuk mendapatkan data yang dikirimkan oleh pengguna melalui form login, yaitu username dan password, mengapa harus menggunakan kode ini? Kode ini merupakan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi apakah pengguna yang mencoba login benar-benar terdaftar di database. Dan selanjutnya, setelah adanya melakukan pengecekan verifikasi tersebut, yaitu melakukan pencegahan SQL injection. Jadi, kode $user real escape string ini dan ini nih. Jadi kode ini digunakan untuk memeriksa apakah ada pengguna dengan username yang sesuai di database. Apakah kode ini penting? Ya, karena kode ini digunakan untuk mencari pengguna yang sudah terdaftar berdasarkan username yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu memeriksa hasil query. Jadi, tujuan dari kode ini adalah untuk mengecek apakah query mengembalikan setidaknya satu hasil. Jika ada hasilnya, maka akan dilanjutkan untuk memverifikasi password. Mengapa harus menggunakan kode tersebut? Karena jika tidak ada pengguna dengan username yang diberikan, maka tidak perlu melanjutkan ke langkah berikutnya. Verifikasi password yang dihash. If password underscore verify ini digunakan untuk memverifikasi apakah password yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan password yang tersimpan di database. Fungsi password underscore verify digunakan untuk memverifikasi apakah password yang dimasukkan cocok dengan hash password yang tersimpan. Apakah kode ini perlu digunakan? Ya, karena untuk memastikan bahwa informasi login yang diberikan oleh pengguna valid dan aman. Selanjutnya yaitu kode ini digunakan untuk menyimpan data pengguna dalam sesi.
Jadi tujuan kode ini adalah untuk menyimpan ID pengguna dan nama pengguna ke dalam variabel sesi. Variabel ini $_session yang akan digunakan untuk melacakkan status login pengguna di seluruh halaman web. Mengapa perlu menggunakan ini? Karena sesi digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat diakses berbagai halaman selama sesi login mereka. Selanjutnya yaitu redirect ke halaman utama. Tujuan dari adanya kode ini dilakukan adalah setelah login berhasil, maka pengguna akan diarahkan langsung ke halaman utama, ini ke halaman indeks PHP, menggunakan fungsi header. Ini. Lalu setelah itu menangani error atau kesalahan login. Jadi, jika password atau username yang dimasukkan salah, maka akan disiapkan pesan error untuk memberitahu pengguna. Password salah. Lalu, untuk memberi informasi yang jelas kepada pengguna jika ada kesalahan saat proses login, juga akan menampilkan error message username tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu menutup koneksi ke database. Selanjutnya ada kode HTML. Kode HTML ini kode HTML ini digunakan. Selanjutnya ada kode HTML. Tag HTML merupakan elemen root untuk seluruh dokumen HTML. Dan tag head berisi metadata termasuk karakter encoding, pengaturan responsif dengan viewport, judul halaman, dan tautan ke file CSS eksternal. Dalam hal ini saya menggunakan CSS internal, jadi tidak perlu menambahkan kode untuk menautkan ke CSS eksternal. Dan tag title ini digunakan untuk membuat judul pada halaman. Dalam hal ini saya membuat judul halaman login to-do list. Selanjutnya yaitu style. Style ini merupakan kode CSS. Pada kode ini diterapkan untuk tampilan yang bersih dan modern. Gradien warna-warni dengan beberapa corak merah muda diterapkan, dianimasikan agar bergeser perlahan seiring waktu. Konten dipusatkan secara vertikal dan horizontal menggunakan flexbox, membuat halaman menjadi responsif. Dan tinggi dan margin mengambil dari tinggi viewport penuh, yaitu 100 ph, dan margin dihilangkan untuk tata letak yang lebih mulus. Lalu gradient animation. Animasi ini secara bertahap mengubah posisi latar belakang dan menciptakan efek transisi yang mulus di seluruh gradien. Selanjutnya yaitu login container styling. Pada kode ini saya membuat latar belakang untuk wadah login
memiliki latar belakang putih, memberikan kontras terhadap gradien warna-warni. Untuk paddingnya, diterapkan padding untuk spasi di sekitar konten. Untuk border radius, wadah memiliki sudut membulat dan bayangan halus untuk menciptakan efek mengambang. Untuk lebar dari wadah diatur ke lebar tetap 300 px ini, dan membuatnya konsisten di semua ukuran layar. Selanjutnya yaitu heading style. Ini heading style ini digunakan untuk membuat mengubah ukuran pada judul. Untuk ukurannya sendiri, saya menggunakan 2 rem dan berwarna merah muda yang sesuai dengan tema latar belakang. Untuk margin bawah 20 px, memastikan ruang antara judul dan memasukkan formulir. Selanjutnya yaitu input fields. Ini input fields ini untuk mengubah lebar penuh, yang dimana bidang masukan diperluas untuk mengisi lebar wadah, padding dan margin. Setiap input memiliki padding untuk entry teks yang nyaman dan memberikan margin untuk memberi jarak. Untuk batas dan radius, border radius, input memiliki batas abu-abu muda dengan sudut membulat dan ukuran font 1 rem. Efek transisi halus diterapkan pada perubahan seperti fokus. Lalu fokus state for input. Status fokus ini nantinya saat ada masukan akan diberi batas merah muda dan bayangan lembut yang menarik perhatian ke masukan tersebut. Selanjutnya yaitu submit button styling. Menggunakan latar belakang dan warna teks, tombol kirim memiliki latar belakang merah muda dengan teks putih. Tidak memiliki batas sehingga terlihat lebih rapi. Kursor berubah menjadi penunjuk saat diarahkan ke tombol yang menunjukkan tombol tersebut dapat diklik. Teks di dalam tombol dicetak tebal untuk penekanan. Selanjutnya yaitu submit button hover. Digunakan untuk memberikan efek arahan kursor. Jadi saat diarahkan, warna latar belakang tombol berubah menjadi warna merah muda yang sedikit lebih terang, memberikan umpan balik kepada pengguna. Jadi kode ini digunakan untuk memberikan efek arahan kursor. Selanjutnya yaitu error message styling. Kode ini digunakan untuk menangani error message styling, pesan kesalahan. Jadi pesan kesalahan akan ditampilkan dalam warna merah dan diberi jarak 10 pixel di bawah konten lainnya. 20 pixel. Dan untuk kode ini digunakan untuk melakukan styling link. Jadi tautan diberi warna gaya merah muda yang sama seperti tombol kirim dan tanpa garis bawah secara default. Tautan berubah warna saat diarahkan, memberi efek interaksi yang halus. Selanjutnya yaitu kode HTML. Selanjutnya yaitu ada div class login container.
Tujuan dari div class login container ini yaitu untuk menyusun layout login. Login container adalah sebuah div yang membungkus seluruh form dan elemen-elemen lainnya yang terkait dengan halaman login. Ini memungkinkan kita untuk memberikan gaya CSS pada seluruh elemen login dalam satu wadah. Untuk judul halaman, saya memberikan judul login ke to-do list. Selanjutnya yaitu form login. Form login ini digunakan untuk menyediakan form bagi pengguna untuk memasukkan username dan password mereka. Menggunakan metode post. Form ini menggunakan metode post untuk mengirimkan data ke server, yaitu berupa nama pengguna dan kata sandi ke halaman yang sama. Action. Input fields. Username. Input text untuk nama pengguna. Pengguna diminta untuk mengisi bagian ini untuk login. Lalu password digunakan untuk input kata sandi, di mana teks yang dimasukkan akan disembunyikan dengan karakter titik. Untuk submit berupa tombol. Jadi setiap input memiliki atribut required yang berarti pengguna harus mengisi field ini sebelum mengirimkan form. Selanjutnya yaitu menampilkan pesan error. Tujuan dari kode ini adalah untuk menampilkan pesan kesalahan jika ada kesalahan saat login. Misalnya jika username atau password salah. Lalu bagaimana cara kode ini bekerja? Is-set $error underscore message ini melakukan cek apakah variabel $error underscore message sudah didefinisikan. Jika iya, maka bagian kode ini akan dieksekusi. Lalu echo ini jika ada pesan kesalahan, pesan tersebut akan ditampilkan dalam elemen tag P dengan kelas error message. CSS bisa digunakan untuk memberikan gaya yang sesuai dengan pesan kesalahan, misalnya memberi warna merah untuk menunjukkan bahwa ada kesalahan. Selanjutnya yaitu link untuk melakukan registrasi pengguna baru. Link kode ini digunakan untuk menyediakan link bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk mendaftar. Link ini akan mengarahkan mereka ke halaman registrasi PHP di mana mereka bisa membuat akun baru. Mengapa ini dilakukan? Ini untuk memberikan opsi kepada pengguna untuk mendaftar jika mereka belum memiliki akun di website to-do list app ini. Selanjutnya itu penutupan HTML. Setelah login dan ketika tidak memiliki akun, maka akan langsung diarahkan ke register ini. Jadi langsung saja ke kode registernya. Yang pertama, ada session start untuk melakukan sesi. Lalu ini digunakan untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika sudah, maka kan direct atau di link ke halaman indeks PHP ini. Selanjutnya yaitu pengecekan permintaan post ini. Tujuan dari kode tersebut adalah untuk mengecek apakah form yang dikirimkan adalah metode post. Artinya,
Form registrasi telah dikirimkan oleh pengguna. Setelah itu, maka akan melakukan koneksi ke database. Tujuan menetapkan variabel koneksi untuk MySQL ini yaitu jika koneksinya nanti gagal, maka eksekusi dihentikan dan menampilkan pesan kesalahan koneksi. Ini. Jadi, variabel ini digunakan untuk menetapkan variabel koneksi untuk MySQL, yaitu ada localhost, ada nama server, ada username, ada password, ada nama database. Dan setelah itu akan melakukan koneksi ke database, dan jika ada kesalahan atau error, maka akan akan menampilkan pesan error ini. Setelah itu menangani input formulir nih, $user dan $class digunakan untuk menangani input formulir. Kode ini mengambil nilai username dan password yang dimasukkan oleh pengguna dalam formulir registrasi. Selanjutnya yaitu menghindari SQL injection. Nih. Dengan menggunakan real escape string, yaitu digunakan untuk mencegah SQL injection. Nantinya ini akan memastikan bahwa karakter-karakter khusus dalam input seperti tanda kutip tidak akan mempengaruhi query SQL. Selanjutnya yaitu hashing password. Ini. Tujuan adanya hashing password ini adalah untuk melakukan proses hashing pada password yang dimasukkan oleh pengguna. Proses ini menjadikan password tidak dapat terbaca langsung, memberikan lapisan keamanan dengan menggunakan algoritma hash. Jadi nantinya password di database tidak akan dalam bentuk aslinya, akan seperti ini ya, nih, kan di hash. Ini menggunakan algoritma. Selanjutnya yaitu memeriksa apakah username sudah terdaftar. Kode ini digunakan untuk mengecek apakah ada username yang sudah terdaftar di database. Jika ada, maka variabel $error_message akan diisi dengan pesan bahwa username sudah terdaftar. Dan jika belum mendaftar, maka akan membuat query SQL untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam tabel users di database. Data yang disimpan adalah username dan passwordnya sudah dihash. Lalu eksekusi dan menangani hasil. Ini. Tujuan dari kode tersebut adalah menjalankan query untuk menyimpan data pengguna. Jika berhasil, sistem memberikan pesan sukses bahwa registrasi berhasil dan meminta pengguna untuk login. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan yang menyebutkan query dan error yang terjadi. Selanjutnya yaitu menutup koneksi ke database. Next, ada kode HTML dan CSS. Kode HTML ini langsung ke ininya saja ya. Selanjutnya yaitu ada kode HTML dan CSS.
Untuk judulnya saya memberikan judul registrasi to-do list. Untuk CSS-nya saya samakan seperti CSS untuk login PHP. Jadi saya hanya mengubah kontainernya saja. Yang awalnya ini kontainer login, saya ubah menjadi kontainer register. Lalu masuk ke struktur HTML-nya. Tujuan dari div class ini adalah untuk membungkus seluruh elemen yang terkait dengan registrasi dalam sebuah div dengan kelas register strip container yang memungkinkan untuk memberikan gaya CSS khusus pada halaman registrasi. Selanjutnya yaitu form. Form ini digunakan untuk registrasi. Form ini yang nantinya akan memungkinkan pengguna untuk memasukkan username dan password mereka untuk membuat akun baru menggunakan metode post, dan saya membuat dua fields input dan satu button, sama seperti pada halaman login. Selanjutnya yaitu kode untuk menampilkan pesan error dan sukses. Ini tujuan dari kode tersebut adalah untuk menampilkan pesan kesalahan atau sukses setelah mencoba registrasi. Jika ada pesan kesalahan, misalnya jika username sudah terdaftar, maka PHP akan menampilkan pesan kesalahan tersebut dalam elemen tag P dengan kelas error strip message. Kelas ini memungkinkan styling khusus untuk pesan kesalahan, seperti memberi warna merah agar jelas terlihat oleh pengguna. Dan iset dalam kurung sukses underscore message digunakan jika registrasi berhasil, maka PHP akan menampilkan pesan sukses dalam elemen tag P dengan kelas sukses strip message. Dan selanjutnya yaitu kode ini, tag P, digunakan untuk link login. Jadi kode ini digunakan untuk memberikan link yang mengarahkan pengguna ke halaman login jika mereka sudah memiliki akun dan ingin masuk ke website. Mengapa harus ada langkah ini? Ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk langsung menuju ke halaman login. Selanjutnya, seperti biasa, penutupan tag HTML. Setelah membuat kode koneksi, kode awal, kode login, kode login, kode register, lalu yang selanjutnya yang merupakan intinya adalah atau dashboardnya adalah kode dari indeks ini. Indeks ini merupakan dashboard atau inti dari website ini. Jadi dalam indeks .php ini terdapat yang pertama ada session underscore start. Jadi yang pertama terdapat
kode session underscore start. Lalu kode untuk memeriksa apakah pengguna sudah melakukan login. Untuk mempersingkat waktu, next aja ya, karena kode-kode ini sudah saya jelaskan sebelumnya di form-form kode yang sebelumnya sudah saya untuk mempersingkat waktu, saya skip saja pada bagian ini karena sama kurang lebih dengan kode yang sebelum-sebelumnya. Langsung ke ini ya. Jadi pada function getTask ini dari sini ke sini digunakan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya langsung skip saja pada bagian ini karena so far sama saja dengan yang sebelumnya, karena fungsinya sama, yaitu mengkoneksikan ke database dan memeriksa koneksi. Jadi langsung ke bagian kode ini saja. Fungsi getTask. Fungsi getTask ini digunakan untuk mengambil semua tugas milik pengguna. Berikut saya jelaskan deklarasi fungsinya. Pada fungsi getTask menerima 3 parameter. Yang pertama ada $count, filter, dan user underscore ID. Count digunakan count menampung koneksi ke database. Filter untuk kriteria filter tugas seperti semua, aktif, dan selesai. User underscore ID untuk menampung ID pengguna untuk menentukan siapa pemilik tugas. Tujuannya adalah untuk mengambil semua tugas pengguna dari database berdasarkan filter tertentu. Selanjutnya yaitu membuat query SQL. Nih. Query ini mengambil semua kolom dari tabel task, di mana kolom user ID cocok dengan ID pengguna. Jika filter adalah aktif, kondisi and complete false untuk mengambil hanya tugas yang belum selesai. Jika filter adalah complete, tambahkan kondisi and complete sama dengan true untuk mengambil hanya tugas yang sudah selesai. Urutan tugas. Order by create underscore add task. Nih. Kode ini menjalankan query SQL menggunakan database yang hasilnya adalah objek berisi data tugas yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya yaitu kode ini. Digunakan untuk loop mengambil setiap baris hasil query sebagai array asosiatif. Selanjutnya kode ini return task digunakan untuk mengembalikan data array yang berisi semua tugas sesuai dengan filter. Next ada function getTask. Function ini digunakan untuk menghitung statistik tugas. Pada kode ini digunakan untuk memilih
kolom kategori, status penyelesaian, dan menghitung jumlah tugas untuk setiap kombinasi kategori dan status penyelesaian. Form tags where user_id sama dengan $user_id. Ini membatasi data yang diambil hanya untuk tugas milik pengguna dengan ID tertentu. Lalu group by kategori digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kategori status penyelesaian, selesai atau tidak selesai. Seperti itu. Dan kode ini digunakan untuk inisiasi statistik. Kode ini menampung untuk jumlah total semua tugas. Ini untuk jumlah tugas yang telah selesai. Ini untuk statistik jumlah tugas per kategori. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengolah data hasil query. While ini digunakan untuk loop membaca setiap baris data hasil query sebagai array asosiatif. Menghitung total tugas menggunakan kode ini. Lalu untuk menghitung tugas selesai menggunakan kode ini. Lalu untuk menghitung mengelompokkan tugas berdasarkan hasilnya menggunakan ini. Lalu mengembalikan statistik. Selanjutnya yaitu variabel filter. Iset ini digunakan untuk memeriksa apakah parameter filter dikirimkan melalui URL. $filter sama dengan iset ini jika parameter filter ada, nilai tersebut disimpan ke variabel filter. Jika tidak ada, nilai filter all digunakan. Lalu untuk mengambil data tugas ini menggunakan pemanggilan fungsi getTags dengan parameter koneksi filter dan user_id. Untuk output yang mungkin menggunakan filter all, filter aktif, dan filter complete. Ini. Selanjutnya yaitu untuk menghitung statistik tugas. Untuk menghitung statistik tugas, memanggil fungsi getTags stats untuk menghitung statistik tugas menggunakan getTags stats yang dimana terdapat count dan user ID. Selanjutnya yaitu menambah tugas baru. Kode ini digunakan untuk mengecek apakah permintaan yang diterima adalah POS, dan hal ini juga memastikan bahwa data hanya diproses saat formulir dikirimkan, bukan melalui metode GET, jadi hanya menerima melalui metode POS. Setelah itu, memastikan aksi yang tepat. Iset kurung buka $_post digunakan untuk memeriksa apakah parameter
action dikirim melalui formulir dan apakah nilainya adalah N. Ini penting untuk memastikan bahwa kode hanya berjalan untuk aksi penambahan tugas. Selanjutnya yaitu mengamankan input pengguna. Ini selanjutnya yaitu tambah tugas baru. Kode ini digunakan untuk mengecek apakah permintaannya diterima adalah POS, dan hal ini memastikan bahwa data hanya diproses saat formulir dikirimkan, bukan melalui metode GET. Memastikan aksi yang tepat. Kode ini digunakan untuk memeriksa apakah parameter action dikirim melalui formulir dan apakah nilainya adalah N. Ini penting untuk memastikan bahwa kode hanya berjalan untuk aksi penambahan tugas. Dan kode ini sconreal digunakan untuk membersihkan input pengguna dari karakter berbahaya untuk mencegah serangan SQL injection. Dan kode insert into task ini digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel task. Selanjutnya yaitu menjalankan query. Scon query SQL ini digunakan untuk menjalankan query untuk menyimpan tugas baru ke database. Jika berhasil, tugas akan ditambahkan ke tabel task. Selanjutnya maka akan secara otomatis redirect setelah penambahan. Selanjutnya terdapat kode ini yang digunakan untuk memperbarui status tugas. $_server digunakan untuk memastikan permintaan yang diterima adalah melalui metode POS. Ini untuk memastikan hanya formulir atau permintaan tertentu yang memicu pembaruan status. Untuk iset kurung buka $_post memeriksa apakah parameter action ada dalam permintaan POS dan nilainya adalah toggle. Hal ini memastikan kode hanya berjalan untuk aksi pembaruan status tugas. Untuk $ID penilai integer bertipe integer mengambil ID tugas dari permintaan POS dan mengubahnya menjadi tipe integer. Hal ini mencegah serangan injeksi atau data tidak valid. Untuk $complete untuk menampung status tugas untuk belum selesai dan yang untuk selesai dari permintaan POS dan mengonversinya ke integer. Misal untuk status tugasnya terdapat berapa 1 atau 2 atau 0, pokoknya dalam bentuk integer. Next ada kode yang digunakan untuk hapus tugas. Jadi pada intinya kode ini digunakan untuk memastikan permintaan yang diterima adalah POS, dan hal ini penting agar
Semoga data penghapusan hanya diproses melalui formulir dan permintaan pos, bukan URL langsung. Setelah itu ada juga fungsi untuk bukan fungsi selanjutnya, yaitu ada kode. Ini dilakukan untuk mengedit tugas. Next, ada dokumen HTML. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dokumen HTML ini digunakan pada head ini digunakan untuk menambahkan metadata seperti title ataupun link. Untuk title saya memberikan judul to-do list app, dan link ini digunakan untuk melingkan ke halaman style, karena pada halaman indeks ini saya tidak menggunakan style yang bersifat internal, CSS internal, jadi perlu adanya koneksi ke halaman style CSS ini. Selanjutnya yaitu ada div class container. Pada div class container ini saya membuat selanjutnya, yaitu ada form tambah tugas. Pada form ini digunakan untuk menambahkan tugas baru. Komponen-komponen yang saya buat dalam form tugas ini yaitu field input, field select, field pattern, pattern, dan aksi. Untuk input, mengambil tugas tag, mengambil teks tugas, kategori, dan deadline dari pengguna. Untuk select, drop down untuk memilih kategori. Untuk button, tombol untuk mengirimkan tugas. Aksi, data dikirim melalui metode post untuk ditangani oleh server. Selanjutnya form tugas. Form tugas ini berfungsi untuk memfilter tugas berdasarkan status. Terdapat tiga jenis, yaitu all menampilkan semua tugas, aktif menampilkan tugas yang belum selesai, complete menampilkan tugas yang telah diselesaikan. Selanjutnya yaitu daftar tugas. Kode ini digunakan untuk menampilkan daftar tugas. Menggunakan PHP for each mengintegrasi array task untuk setiap tugas. S-task ini digunakan untuk menentukan kelas CSS untuk tugas yang selesai. Subkomponen dari ini adalah textbox, menggunakan formulir post untuk mengubah status tugas aktif atau selesai. Teks tugas HTML special cars digunakan untuk mencegah injeksi HTML. Kategori dan deadline digunakan untuk menampilkan kategori dan batas waktu dalam format yang lebih mudah dibaca. Tombol edit dan hapus. Seperti biasa, edit untuk membuka model untuk mengedit tugas, hapus untuk menghapus tugas dengan formulir post. Selanjutnya yaitu modal tombol untuk logout. Fungsi dari tombol logout ini adalah untuk mengarahkan pengguna untuk logout dari aplikasi dengan menggunakan metode formulir post untuk keamanan. Model untuk edit tugas, scriptnya seperti berikut. Ini model untuk edit tugas. Fungsi dari
Model edit tugas ini adalah untuk membuka modal untuk mengedit tugas, mengisi data modal dengan detail tugas yang dipilih. Elemen-elemen yang ada adalah edit ID, edit task input, dan lain-lain mengacu pada elemen modal. Setelah itu penutupan kode HTML. Next yaitu ada kode logout. Kode ini digunakan untuk melakukan logout. Session start untuk session destroy ini digunakan untuk menghancurkan sesi. Header digunakan untuk redirect ke halaman login. Jadi ketika klik button logout, maka akan secara otomatis diredirect ke halaman login. Setelah menyelesaikan semua, belum selesai. Setelah itu membuat kode style CSS ya Allah, rekan-rekan. Setelah berhasil membuat semua kode PHP-nya, sekarang adalah saatnya membuat style CSS untuk tampilan indeks. Pada kode ini, digunakan untuk mengedit margin, padding, boxing size, border box, font family, Arial, sans serif, margin 0, padding 0, box sizing, border box, mengatur ukuran elemen untuk memasukkan padding dan border ke dalam ukuran elemen sehingga tidak membuat elemen lebih besar dari yang diinginkan. Font family menetapkan font default untuk seluruh halaman menjadi Arial. Jika tidak tersedia, maka akan secara otomatis menggunakan font sans serif. Untuk kode ini digunakan untuk melakukan style pada body ini untuk melakukan pada ini. Background color menggunakan warna abu-abu terang. Lalu untuk min height memastikan tinggi halaman selalu setidaknya 100% dari tinggi viewport. Untuk kode ini container max width membatasi lebar kontainer menjadi 800 pixel, margin 30 pixel, dan auto padding 20 pixel. Selanjutnya itu kode ini digunakan untuk styling judul, teks align, center, lalu color memberikan warna gelap pada teks judul, lalu untuk margin bottom 30 pixel. Untuk kode ini digunakan untuk men-style formulir input tugas. Display grid menggunakan grid layout untuk menata elemen dalam form input tugas. Grid template menentukan lebar kolom grid. Kolom pertama mengisi ruang yang tersedia, kolom kedua dan ketiga masing-masing berukuran 150 pixel dan kolom terakhir 100 pixel. Untuk gap 10 pixel, margin bottom 20 pixel. Untuk kode ini digunakan untuk input dan button. Lalu pada kode ini digunakan untuk men-style
button. Lalu untuk kode ini digunakan untuk men-style hover effect untuk tombol, dan ini digunakan untuk men-style filters, dan ini digunakan untuk melakukan style pada button filter. Ini untuk melakukan style button filter ketika aktif. Ini untuk daftar tugas, ini untuk tugas, dan ini ketika tugas dihapus, dan ini merupakan kode untuk animasi slide in dan slide out, dan selebihnya adalah kode untuk style modal. Setelah semuanya selesai, maka berikut adalah demonstrasi penggunaan website to-do list app. Jadi pada halaman awal website akan terlihat seperti ini. Button-button ataupun field tidak akan bisa diakses. Login. Ketika klik login, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Saya coba menggunakan akun yang memang sudah sebelumnya terdaftar. Admin 12345, dan password ini ketika diketikkan akan tampilannya titik-titik seperti ini, tapi dapat dilihat juga dengan mengklik tombol mengklik ini. Lalu klik login. Jika memang merasa sudah benar, klik login. Jika password benar, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu saya akan coba ulangi lagi. Tadi merupakan demonstrasi jika saya sudah memiliki akun, jadi saya bisa langsung melakukan login. Nah, kalau ketika saya belum memiliki akun, maka klik pada bagian ini, registrasi di sini, dan secara otomatis akan menampilkan ke halaman register PHP. Langsung saja kita buat akun baru. Untuk passwordnya, NIM saya yaitu 694. Seperti ini. Jika merasa sudah benar, langsung klik saja registrasi. Nah, ketika diklik registrasi, maka akan langsung menampilkan seperti ini. Registrasi berhasil, silakan login. Lalu ketika sudah punya akun, maka klik ini, login di sini. Maka akan diarahkan ke field login. Kita masukkan lagi akun tadi. Saya coba jika sandinya salah, maka akan menampilkan password salah. Jika saya mengisikan dengan password yang benar, maka langsung akan di redirect ke dalam halaman indeks PHP ini. Jadi ketika sudah melakukan login, maka akan diarahkan ke dalam halaman indeks PHP ini. Saya akan mencoba untuk membuat tugas baru. Nah, ketika sudah mengisi semuanya, semua field ini, maka
akan ketika diklik tambah akan langsung menambahkan tugas di sini. Ketika mengeklik checkbox, maka secara otomatis pada bagian ini tidak ada dan bagian ini ada. Lalu ketika ingin mengedit tugas, dapat dilakukan di sini. Klik edit, langsung saja editnya misal menjadi akuntansi belajar, ininya jamnya gede aja, lalu klik simpan, sudah terbaru. Mari kita coba lihat database-nya. Untuk bagian task, ini saya memasukkan sebuah tugas bernama akuntansi ini pada jam ini dan di-update ini. Awalnya saya kan membuat sebuah tugas pada jam ini, lalu diubah dari yang awalnya webpro menjadi akuntansi dan diupdate pada jam ini. Coba saya melakukan edit lagi. Saya akan coba edit menjadi sistem operasi pekerjaan. Tanggal 9. Simpan. Sudah teredit. Lalu kita coba klik ini. Database-nya apakah terganti? Nah, di sini sudah otomatis terganti dan update pada kolom update-nya juga waktunya akan terganti waktu update kita. Lalu setelah itu kita ingin jika tugas ini dihapus, maka klik saja button hapus ini, klik tugas hilang, lalu coba kita masuk ke database, apakah ini akan hilang. Data task tadi, tugas tadi sudah hilang, tidak ada. Jadi selain itu saya juga membuat sebuah fitur yang dimana pengguna lain tidak bisa melihat tugas dari yang bukan miliknya sendiri. Jadi hanya pengguna tersebut yang dapat mengakses tugasnya sendiri. Misal saya ingin mengakses tugas teman saya, itu tidak akan dapat bisa dilakukan jika saya tidak tahu akunnya. Jadi saya membuat sebuah fitur yang dimana hanya pengguna hanya dapat melihat tugas dari tugasnya sendiri. Jadi semisal ada akun yang bernama Anggita dan ada akun yang bernama admin. Nah, akun Anggita ini tidak akan bisa mengakses sebuah tugas dari akun yang punyanya admin. Dan akun admin ini juga tidak dapat mengakses tugas dari akun milik Anggita. Coba kita buktikan. Ini kita masih login menggunakan akun dari Anggita. Kita logout ya. Dan kita masuk lagi menggunakan akun dari admin. Nah, nih. Jadi akun admin hanya
dapat mengakses tugas dari akun admin tersebut, tidak dapat mengedit tugas ataupun melihat tugas dari yang bukan miliknya. Jadi sekian presentasi mengenai bagaimana cara membuat website to-do list app ini, mulai dari database, source code, lalu demonstrasi dari aplikasi ini, website ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.